Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Azarin tetap bungkam. Wajahnya tertunduk, tetapi dalam hatinya, badai sedang menggulung tak terkendali. Orang sini sih bilang, jangan-jangan anak itu hasil perselingkuhan abahmu. Ya, secara. Dulu beliau kepala desa. Banyak yang naksir. Bibi itu menutup mulutnya sambil tertawa kecil, seolah sedang bergosip ringan di sore hari, bukan sedang mencabik luka keluarga orang. Azarin memejamkan mata. Bibirnya mulai bergetar. Ya, Zaina memang anak dari hubungan terlarang ayahnya, tetapi menyuarakan itu di tengah kerumunan adalah luka yang tak tahu kapan bisa sembuh. Mungkin, ya, Neng. Musibah yang datang ke keluarga kalian sekarang itu. Karena ada seseorang yang pernah tersakiti. Doanya lebih kuat dari luka yang kalian tahu, ujar wanita itu lagi, kali ini dengan suara yang seolah bersimpati, padahal tak lebih dari racun berbalut gula. Mata Azarin memerah, tetapi dia menolak menangis di hadapan mereka. Tubuhnya terasa dingin, seolah setiap kata yang dilontarkan wanita itu adalah musim dingin yang menembus kulit. Namun tetap, dia tak membalas. Tak ada kata, tak ada protes. Hanya satu keinginan, segera pergi dari sana sebelum luka yang tak terlihat itu berubah jadi tangis yang nyata. Suasana warung yang semula dipenuhi cengkerama ringan kini mendadak kaku. Mulut-mulut yang tadi ramai membisikkan aib seolah kehilangan kata saat sosok berkerudung abu yang tak lain adalah Bibi Siti tiba-tiba muncul dari arah gang kecil di samping warung. Langkahnya tegap meski usianya tak lagi muda, dan matanya tajam menatap satu persatu wajah yang sempat melukai Azarin dengan kata-kata. Tanpa aba-aba, suaranya meluncur lantang, menusuk tepat di tempat yang seharusnya. Aku yang rawat mereka sejak kecil, sejak lahir. Dari pertama kali Neng Aza dan Neng Leia membuka mata di dunia ini, aku yang paling tahu bagaimana hidup mereka. 41. Beberapa ibu-ibu terdiam. Wanita bertubuh gempal itu menunduk, pura-pura memilah bawang. Bagaimana bisa kalian yang hanya dengar dari mulut ke mulut, tanpa tahu benar duduk perkaranya, begitu lancang menuduh, memvonis, seolah kalian malaikat. Suara Bibi Siti naik turun, bukan karena marah semata, tetapi karena getir yang dia tahan-tahan. Siapa bilang Neng Leia masuk penjara karena membunuh? Tatapannya tajam. Dia hanya korban fitnah, tidak pernah membunuh. Apa ketidaksengajaan itu, bisa dikatakan sebagai pembunuh? Bahkan sudah dibuktikan oleh dokter yang memeriksa korban, di situ jelas sekali dokter mengatakan jika janin korban sudah lemah, sebelum terjadi tabrakan di depan toilet, akibat terlalu banyak konsumsi alkohol. Tapi, mantan suaminya yang keji itu, justru mengganti perkaranya. Seisi warung terdiam. Bahkan pemilik warung yang tadi sempat ikut menyaksikan Azarin ditikam kata-kata pun mendadak terdiam kaku. Ah, kalian pasti dengarnya dari gadis yang ngaku-ngaku adik mereka, ya. Si Zaina. Nada Bibi Siti terdengar sinis. Dia mendekat, berdiri di antara Azarin dan para ibu-ibu itu. Kalian tahu gak siapa yang sebenarnya mencoba membunuh? Suaranya meninggi. Zaina. Gadis yang kalian bela-bela itu, dia yang racuni Bu Herlina. Gara-gara dia, sampai hari ini Bu Herlina masih koma di rumah sakit. Napasnya terhela panjang. Dia tatap satu persatu orang di hadapannya. Sekarang dia di penjara. Tapi kalian masih sempat-sempatnya bilang keluarga ini kena kutuk. Kena karma. Cermin dulu, Bu, sebelum ngomong seenaknya. Kita ini tetangga, harusnya saling dukung, saling menguatkan. Karena hidup kita gak akan selalu di atas. Kadang justru pas kita jatuh, kita butuh mereka yang sekarang kalian rendahkan. Hening. Tak ada lagi suara nyinyir.
Tak ada lagi lirikan meremehkan. Takutnya suatu saat, anak atau cucu kalian punya masalah, dan kalian datang ke rumah Neng Aza, minta tolong sama suaminya. Tapi apa kalian yakin bisa angkat kepala setelah hari ini? Tak seorang pun berani menjawab. Bibi Siti lalu menoleh pada Azarin, suaranya berubah lembut. Sudah, Neng. Selesaikan belanjaannya. Tadi Bibi dengar, anakmu nyariin kamu di rumah. Azarin menatap Bibi Siti, matanya memerah. Meski tertutup cadar, ketulusannya tampak jelas. Terima kasih, ucapnya lirih. Bibi Siti hanya tersenyum. Dia memang tak berniat belanja pagi ini, hanya memenuhi pesan Din yang pagi ini tiba-tiba menghubunginya. Kalau bisa, Bibi datang ke warung, kata Din tadi. Aku cuma punya firasat buruk tentang istriku. Sementara itu, Davian yang baru saja keluar dari dalam rumah, langsung memergoki keberadaan kakaknya. Dia menghampiri, lalu bersandar di tiang teras sambil melipat tangan di dada. Abang nungguin Mbak Aza dari warung, tanyanya ringan. Din hanya mengangguk pelan, tak membalas dengan kata. Namun, Davian justru menyipitkan mata, lalu bertanya dengan nada mencurigai, Abang udah izin sama Mbak Aza soal rencana ke Bogor hari ini? Din menoleh sekilas, sebelum akhirnya menggeleng pelan. 42. Alis Davian terangkat. Jangan bilang abang berniat berangkat diam-diam. Tak ayal, Din pun menghela napas panjang, berat, seberat beban yang bergelayut di dadanya. Tatapannya lurus ke depan, namun matanya memendarkan gelisah yang tak terucap. Tadi malam, Aza mimpi buruk, gumam Din akhirnya. Awalnya aku anggap cuma bunga tidur. Tapi, cara dia bangun, cara dia memelukku, seolah minta dijaga. Aku yakin, kalau dia tahu aku tetap pergi, pikirannya akan kemana-mana. Jadi, abang batal pergi. Din menggeleng lagi, kali ini lebih tegas. Entahlah. Tapi aku gak mungkin galak pergi. Kalau aku berhasil memecahkan teka-teki ini. Bukan cuma Alea yang bisa bebas, Dav. Aku juga bisa kasih ganjaran setimpal buat jenderal dan keluarganya. Wajah Din menegang. Sontak Davian mengangkat alis, mencoba menahan rasa was-was. Ya udah. Tinggal bilang aja. Izin. Apa susahnya, Bang? Lagian ini buat kebaikan juga kan? Sebelum Din sempat menjawab, sebuah suara lembut namun syarat dengan tekanan mengiris percakapan mereka dari arah pintu. Izin. Mau kenana, Mas? Mereka berdua sontak menoleh. Azarin berdiri di ambang pintu. Lengkap dengan keranjang belanjaan di tangan, cadar masih menempel di wajahnya. Namun sorot matanya tak bisa disembunyikan, yang biasanya teduh kini berpendar dengan getar kecewa dan curiga yang nyaris tak bisa dia redam. Din terdiam, begitu pula Davian. Keranjang di tangan Azarin turun perlahan, seiring embusan napasnya yang berat. Waktu seolah berhenti sejenak, hanya menyisakan ketegangan yang mengendap dalam udara pagi yang dingin. Jadi, Mas memang berniat gak bilang sama aku? Suaranya lirih, tetapi cukup menusuk. Din bangkit dari duduknya, wajahnya berubah. Gelisah dan bersalah menghimpit dadanya, tak sempat lagi menyusun kata-kata. Sementara Azarin berdiri tegak, tubuhnya lelah, tetapi hatinya tak ingin lagi jadi tempat yang disepelekan bahkan oleh suaminya sendiri. Kemana, Mas? Tanyanya, kali ini lebih lantang, namun suaranya tetap bergetar, seperti menahan gelombang emosi yang menggunung dalam dadanya. Bukankah hari ini aku udah minta temani aku USG? Din melangkah pelan, berdiri tepat di hadapan Azarin. Sorot matanya masih memantul gelisah, bibirnya bergerak tetapi tak segera ada kata yang keluar.
Akhirnya dia menghela napas, menunduk sejenak. Bukan gak mau izin, lirih Din. Aku cuma belum tahu momen yang pas. Azarin mengerutkan kening, wajahnya menegang. Mas tahu aku paling tidak suka basa-basi. Kalau memang harus pergi, ya pergi. Tapi bilang dari awal. Dia melangkah satu langkah lebih dekat. Memangnya Mas mau kemana? Sampai harus setegang itu. Kapan aku pernah melarang Mas pergi untuk urusan pekerjaan? Din menatap pada Davian sejenak, yang kini memilih mundur tanpa suara, lalu kembali pada Azarin. Ke Bogor. Aku mau menemui Bu Ramlah. Dahi Azarin mengernyit dalam. Kenapa? Tanyanya tajam. Mas ada urusan apa dengan Bu Ramlah? Memohon untuk Kak Alea. 43. Din menggigit bibir bawahnya. Diam. Jawaban tercekat di kerongkongan. Kalau itu urusannya, ucap Azarin dengan suara mulai naik, tidak perlu merendahkan harga diri, Mas. Permintaan Mas Jenderal itu sudah jelas, bukan? Kalau Kak Alea ingin bebas, maka aku harus kembali padanya. Napas Azarin mulai tersendat, suaranya retak tapi tetap tegas. Haruskah rumah tangga kita jadi alat untuk dipermainkan seperti ini? Aku ini istri Mas, bukan boneka barter. Din memejamkan mata sejenak, dadanya sesak mendengar tiap kata yang meluncur dari bibir Azarin. Aku seperti wanita tak punya harga diri, lanjurnya, suara kini lirih, menyayat. Kalau begitu, gak perlu pergi, Mas. Azarin memutar tubuhnya, hendak masuk ke dalam rumah. Tapi langkahnya terhenti ketika Din bersuara, lirih, penuh tekanan. Tapi, Azarin berhenti seketika. Kenapa, Mas? Tanyanya pelan namun serius. Tubuhnya berbalik perlahan. Apa ada alasan lain? Matanya menatap langsung ke mata Din, seperti menelanjangi rahasia yang bersembunyi di balik diamnya. Din tercekat. Tangannya mengepal. Kata-kata menggantung di lidahnya. Dia ingin berkata bahwa Bu Ramlah terlibat dalam upaya peracunan Herlina, bahwa ini mungkin kunci membongkar semuanya, Zaina, Jenderal, dan konspirasi kelam itu. Namun, dia juga tahu satu kalimat salah, bisa membuat Azarin ikut turun tangan, dan itu lebih berbahaya daripada apapun. Dalam diamnya, Azarin justru semakin menahan napas. Dia merasakan semuanya. Bahwa ini bukan tentang Kak Alea saja. Karena tak juga mendapat jawaban, Azarin menghela napas, lalu berkata, jangan pergi tanpa ada aku, Mas. Sekalipun itu urusan tersulit. Din mendongak pelan, matanya bertemu mata istrinya. Aku takut benar-benar gak bisa lihat Mas lagi. Kata-kata itu menusuk Din lebih dalam dari apapun. Suara Azarin tak bergetar, tetapi justru itulah yang membuatnya lebih menyakitkan. Din terdiam. Jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya, karena dia tahu, pilihan apapun yang dia ambil pagi ini, akan mengubah segalanya. Azarin menatap Din semakin dalam, tak memedulikan lagi siapapun yang mendengar. Kalau memang ada hal penting. Suaranya lirih, namun tegas, katakan padaku. Aku istrimu, Mas, aku berhak tahu, apapun itu. Din menunduk. Tak ada satupun kata yang terucap, membuat Azarin melangkah satu langkah lebih dekat, sambil menahan napas. Mas sendiri yang bilang, lanjutnya pelan, dalam rumah tangga harus saling terbuka. Harus percaya. Harus jujur. Din masih tak menjawab. Matanya berkedip cepat, menahan sesuatu di dada yang makin sesak. Kepalan tangannya menguat. Aku tidak pernah malu untuk bilang kalau aku mencintaimu, Mas, kata Azarin lagi. Kali ini suaranya bergetar, begitu dalam, begitu nyata. Dan justru karena aku mencintaimu, aku takut kehilanganmu.
Din kembali mengangkat wajahnya perlahan, natanya berkabut. Namun, belum sempat dia berbicara, Azarin kembali menghela napas dan menatapnya lebih dalam, lebih kuat dari sebelumnya. 44. Anggap saja mimpiku tadi malam hanya bunga tidur. Dia tersenyum getir. Tapi kalau Mas benar-benar ingin pergi jauh, bawa aku juga, Mas. 45. Begitu langkah Azarin menghilang di balik pintu, keheningan langsung menggantung di teras itu. Din masih berdiri terpaku, pandangannya kosong menembus jauh, seolah mencoba menelan kenyataan yang baru saja mengguncangnya. Dari samping, Davian perlahan melangkah mendekat, lalu menyenggol pundak kakaknya ringan. Dengerin binimu, Bang, gumamnya dengan suara rendah, tetapi jelas. Din mendesah panjang, lalu berdecak pelan, kesal. Dav. Namun pemuda tampan itu, hanya menyengir, nada suaranya mulai berubah jadi menggoda, nyaris seperti anak kecil yang tahu dia sedang menang dalam permainan. Bang, ujar Davian sambil menyender ke pagar, menatap kakaknya dari samping. Gak denger tadi Mbak Aza bilang apa? Dia mencintai abang, dan dia paling takut kehilangan abang. Din menutup matanya sejenak. Kata-kata itu menghantam dadanya seperti pukulan pelan, tetapi mematikan. Davian makin mendekat, kali ini wajahnya lebih serius. Mbak Safa, yang dulu abang cintai, bahkan mungkin gak pernah ngucapin hal kayak gitu, kan? Din tak membalas. Diamnya adalah pengakuan. Tak ayal, Davian menarik napas panjang, lalu menatap kakaknya lebih dalam, kini tanpa canda. Dalam Islam, Bang, ucapnya tenang, perkataan seorang istri itu seringkali adalah cermin bagi suaminya. Kadang Allah titipkan peringatan bukan lewat mimpi, tapi lewat lisannya. Din menoleh pelan. Kalau perkataan itu keluar dari hati yang tulus, dari cinta dan ketakutan akan kehilangan, bisa jadi itu bukan cuma kata-kata, lanjut Davian. Tapi tanda. Din tetap tidak merespons, seolah masih memikirkan niat kepergiannya yang tak bisa dia tunda. Dulu abang sering bilang ke aku, istri itu amanah. Kalau sampai dia nangis karena kita, apalagi karena perasaan yang tak terbalas, bisa-bisa itu jadi urusan antara kita dan Allah. Hening menggantung di antara mereka. Angin pagi berembus, seolah ikut membawa beratnya beban yang kini bertengger di bahu Din. Abang tahu langkah ini penting, kata Davian pelan, tapi jangan sampai langkah penting itu mengabaikan suara paling jujur yang Allah titipkan lewat wanita yang sekarang berjuang ngandung darah daging abang sendiri. Din memalingkan wajahnya, tangannya mengepal di sisi tubuh. Dada sesak, tenggorokannya seperti tersumbat. Antara tanggung jawab dan cinta, antara rencana dan firasat, antara keberanian dan ketakutan akan kehilangan. Abang tuh kalau diem gitu, kelihatan kayak tokoh utama drama Korea yang istrinya baru ngambek, ujarnya sambil cekikikan kecil.